Kungfu, kapitalisme. Dua kata yang sekilas bertentangan. Kungfu seni bela diri yang melatih disiplin tubuh dan jiwa. Sedangkan kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang menggoda dengan keuntungan dan kecepatan. Tapi bagi jutaan orang Tionghoa di Nusantara, kedua kata ini bukan pertentangan. Ini adalah satu filosofi hidup yang sama. Kerja keras sebagai meditasi dan bisnis sebagai perjuangan spiritual. Selamat datang di podcast Ikatan Kristen Nusantara. Hari ini kita akan menelusuri jejak ekonomi orang Tionghoa di Indonesia. Dari pedagang kelontong abad ke-19 hingga konglomerat modern. Bukan untuk memuja, juga bukan untuk memfitnah, tapi untuk memahami apa rahasia di balik keuletan yang mengubah imigran menjadi pengusaha. Abad ke-17, pelabuhan Kanton, sekarang Guangzhou, menjadi pintu gerbang bagi ribuan pria muda dari Fujian dan Guangdong. Mereka bukan petualang romantis, mereka adalah petani miskin yang nekat. Menurut catatan sejarah, pemerintahan kolonial Belanda membawa mereka dengan ikatan kontrak. Setelah kontrak habis, mereka tidak pulang. Mereka menetap, bergaul dengan masyarakat lokal, menikahi perempuan pribumi, dan yang paling penting, mereka mulai berdagang. Disinilah lahir sistem kongsi. Bukan sekedar perkumpulan, tapi unit ekonomi yang menggabungkan modal, tenaga, dan kepercayaan. Kongsi adalah proto-koperasi. Kongsi adalah asuransi sosial. Dan kongsi adalah jaringan keamanan di tanah asing. Menurut studi dari Australian National University, pada tahun 1903, hanya 6% perusahaan terdaftar di Hindia Belanda yang dimiliki orang Tionghoa. Tapi 17 tahun kemudian, pada tahun 1920, angka ini melonjak menjadi 24%. Lebih mencengangkan, jumlah perusahaan Tionghoa tumbuh 126 kali lipat. Sedangkan perusahaan non-Tionghoa hanya 7 kali lipat dalam periode yang sama. Bukan karena keberuntungan, bukan karena diskriminasi positif, tapi karena sesuatu yang lebih fundamental, yaitu etos kerja yang berbeda. Profesor sosiologi sering membandingkan Protestan work ethic, yaitu Max Weber, dengan apa yang bisa kita sebut Confucian work ethic. Kalau etos Protestan mengutamakan panggilan ilahi dan akumulasi sebagai bukti pilihan Tuhan, etos Confucian mengutamakan harmoni sosial, penghormatan pada hierarki, dan pengabdian pada keluarga. Tapi ada satu elemen yang sering terlupakan, konsep Chi Ku Nai Lao. Secara harfiah, tahan susah, tahan lelah. Bukan sekedar sabar, bukan sekedar tabah, tapi menerima penderitaan sebagai bagian dari proses pemurnian diri. Mirip seorang murid kungfu yang dipukuli masternya sampai ototnya kuat. Di dunia bisnis Tionghoa, kerja 16 jam sehari bukan eksploitasi, itu latihan. Menabung 80% penghasilan bukan pengekangan diri, itu persiapan.
Menolak libur lebaran bukan ketidakpekaan, itu komitmen. Sosiolog W.F. Wertheim dalam studi klasiknya mencatat bahwa masyarakat Tionghoa di Indonesia khususnya membangun jaringan kerja vertikal yang kuat, bukan horizontal seperti koperasi barat, tetapi vertikal, dari bos ke bawahan, dari paman ke ponakan, dari tongkat ke ujung. Jaringan ini punya nama Guanxi. Di barat, networking adalah aktivitas. Di dunia Tionghoa, Guanxi adalah model sosial yang bisa dikonversi menjadi modal finansial. Tapi ada harganya. Guanxi membuat komunitas Tionghoa solid, tapi juga tertutup. Mereka saling membantu, tapi juga saling mengontrol. Mereka kuat secara kolektif, tapi sulit ditembus dari luar. Mari kita kenali beberapa master kungfu kapitalisme sejati. Sebut saja Zhong Afi yang hidup di tahun 1857 sampai dengan 1921. Lahir di Guangdong, datang ke Medan pada usia 18 tahun sebagai buruh kasar. Tapi dalam 30 tahun, ia mampu membangun kerajaan bisnis, perkebunan, perbankan, real estate. Zhong Afi Bank menjadi salah satu bank swasta terbesar di Sumatera. Apa rahasianya? Bukan modal awal. Ia mulai dari nol. Bukan pendidikan formal. Ia bahkan buta huruf Latin. Tapi kombinasi Guanxi yang luas, diversifikasi bisnis yang agresif, dan kemampuan beradaptasi dengan rezim kolonial maupun lokal. Kemudian, generasi berikutnya, Lim Xiliong, yang hidup di tahun 1916 sampai dengan 2012, atau yang kita kenal sebagai Sudono Sali. Anak petani miskin dari Fujian datang ke Indonesia pada 1938 dengan satu koper dan mimpi. Tahun 1966, Orde Baru lahir. Lim yang sudah mengenal Soeharto sejak zaman Diponegoro Division membangun hubungan yang akan mengubah sejarah Indonesia. Bukan cinta politik, bukan ideologi, tapi sistem patron klien yang saling menguntungkan. Salin Group pada puncaknya menguasai lebih dari 600 perusahaan dan menyumbang hampir 5% PDB Indonesia. Indomie, hasil monopoli gandum 30 tahun melalui Bogasari Flour Mills. Tapi ingat, ini bukan cerita Cinderella. Ini cerita sistem cukong. Sistem di mana kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi bermain dalam satu arena. Sampai di sini, mungkin ada yang berpikir, jadi orang Tionghoa memang jenius berbisnis. Tunggu, mari kita dengarkan suara lain. Menurut sosiolog Jamie McKee, ada 7 karakteristik bisnis Tionghoa di Indonesia yang sering diabaikan dalam narasi kerja keras ataupun sukses. 1. Mayoritas konglomerat tidak lepas dari core bisnisnya, seperti pangan, artinya diversifikasi tapi tidak inovasi. Kedua, banyak pelopor bisnis bukan dari keluarga mapan, Lim Xiliong. Miskin, tapi keberhasilannya bukan karena kerja keras semata, tapi karena akses ke rezim yang membuka pintu. Ketiga, hubungan dengan modal asing. Perusahaan Tionghoa mapan lebih dipercaya investor asing daripada perusahaan pribumi. Ini bukan kelebihan moral, tapi kelebihan posisi dalam rantai global. Keempat, kepemilikan bank swasta.
Konglomerat memiliki bank untuk membiayai kepentingannya sendiri. Ini bukan entrepreneurship, tapi financial engineering. 5. Investasi di luar sektor berisiko tinggi seperti pertambangan dan industri berat. Mereka memilih yang aman. Ini bukan berani, tapi hati-hati yang terkalkulasi. Keenam, investasi di luar negeri terutama Singapura dan Hong Kong. Artinya kekayaan yang dibangun di Indonesia tapi diamankan di luar. Ketujuh, perusahaan keluarga tetap menjadi inti meski manajemennya profesional. Jabatan krusial tetap di tangan keluarga atau kolega Tionghoa. Ini bukan meritokrasi, tapi nepotisme yang terstruktur. Dan yang paling penting, tidak semua orang Tionghoa kaya. Studi antropologi dari Universitas Airlangga menemukan bahwa di Pulau Bangka, misalnya, ada kesenjangan besar antara elit Tionghoa dan Tionghoa akar rumput. Yang elit bermitra dengan rezim, menguasai perdagangan. Yang akar rumput bekerja di perkebunan kelapa sawit atau jadi buruh tambang. Narasi kungfu kapitalisme yang memuja kerja keras sering melupakan fakta ini. Sistem ekonomi tidak adil dan posisi etnis Tionghoa di dalamnya bukan pilihan bebas, tapi hasil politik kolonial dan Orde Baru. Jadi, apa yang bisa kita petik dari kungfu kapitalisme? Bukan untuk meniru secara mentah, bukan untuk memuja atau memfitnah, tapi untuk memahami bahwa kesuksesan ekonomi tidak pernah murni individual. Ia selalu sistemik, selalu historis, dan selalu politis. Kerja keras orang Tionghoa nyata, guanzi dan jaringan efektif, tapi tanpa konteks, tanpa memahami bahwa mereka datang sebagai buruh kontrak, ditempatkan sebagai perantara kolonial, lalu dikurung di sektor ekonomi oleh Orde Baru, kita akan salah memahami gambaran utuhnya. Filosofi Chi Kunai Lao, tahan susah, tahan lelah, memang bisa ditiru. Tapi lebih dari itu, yang perlu kita tanyakan, tahan susah untuk apa? Dan tahan lelah demi siapa? Kalau jawabannya hanya untuk diri sendiri dan keluarga sendiri, itu bukan kungfu, itu egoisme yang terlatih. Tapi kalau jawabannya untuk komunitas yang lebih luas, untuk membangun jaringan yang inklusif, bukan eksklusif, barulah itu menjadi seni sejati. Seni yang layak disebut kungfu. Terima kasih telah mendengar podcast Ikatan Kristen Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya.